Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Fia Kurniawati dari Universitas Primagraha, Program Studi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, saya akan melakukan observasi sekaligus wawancara di Toko Lestari Rau yang bertempat di Jalan Cinanggung, Kaligandu nomor 4, Kecamatan Serang, Kota Serang. Selain itu, saya juga akan mewawancarai pimpinan perusahaan sekaligus karyawan di perusahaan ini. Baik. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pekerja karyawan di Toko Lestari Rau, yaitu dengan Kakak siapa? Hadi. Dengan Kakak Hadi di sini. Oke. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, jadi silakan Kakak jawab sesuai dengan kejujuran Kakak sendiri, oke? Oh. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Anda bekerja di sini? Ya, kurang lebih 2 tahun lah. Oke, 2 tahun ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja yang Anda kerjakan di perusahaan ini? Ya, yang saya kerjakan di sini cuman paling angkat barang, sortirin barang, nyiapin barang. Yang terpenting ada barang ya kita jual gitu. Lumayan sibuk ya pekerjaan di sini. Oke, lanjut. Bagaimana kondisi perusahaan mempengaruhi kinerja Anda? Apakah perusahaan menyediakan tempat yang nyaman untuk mendukung kinerja Anda? Kalau tempat alhamdulillah nyaman, dikasih ya kalau makan sih udah tempatnya gitu, dikasih makan, terus kasih kendaraan, pinjemin gitu. Oke, jadi perusahaan di sini menyediakan fasilitas yang cukup baik ya untuk karyawannya seperti makanan dan juga fasilitas kendaraan. Baik, selanjutnya bagaimana cara Anda membangun komunikasi yang baik antar karyawan, pemilik usaha, dan pelanggan? Oke, untuk karyawan dulu aja ya, komunikasinya seperti apa? Komunikasi sama karyawan ya cukup baik. Kalau ada apa-apa ya kita bareng-bareng gitu. Nggak ada masalah apa-apa. Yang penting kita selesaiin bareng-bareng. Kalau untuk ke pemilik usaha seperti apa? Pemilikan usaha ya alhamdulillah cukup baik, nyaman, enak, seperti teman sendiri aja gitu. Jadi bosnya lumayan friendly Iya, banget ya. free banget. Oke. Kalau untuk ke pelanggannya bagaimana? Kalau ke pelanggan ya cukup baik sih. Yang penting kita harus jaga kesopanan gitu. Oke. Selanjutnya, apakah sebelum bekerja, perusahaan memberikan bimbingan atau pelatihan terlebih dahulu? Paling bimbingan, kalau masalah pelatihan sih bisa kitanya aja. Yang terutama kan bimbingan. Ya, terutama bimbingan ya. Oke. Oke, selama bekerja nih, apakah ada perlakuan yang tidak etis yang dilakukan oleh baik itu dari karyawan atau pemilik usaha? Ada nggak? Nggak ada sih, nyaman-nyaman aja di sini mah. Nggak ada perlakuan yang nggak baik, semuanya baik semua. Alhamdulillah. Apakah Anda nyaman bekerja di sini? Kalau masalah kenyamanan sih seperti rumah sendiri ya sini tuh. Wah, seperti Nyaman rumah gitu. sendiri ya. Kalau dikasih rating nih ya, dari 1 sampai 10 seberapa nyaman sih? 1 sampai 10 ya 9,5. Wah, 9,5 ya. Lumayan tinggi. Oke. Apakah gaji dan jam kerja yang diberikan cukup untuk Anda? Cukup kita kerja di sini selama 12 jam. Kira-kira dikasih jam istirahat nggak sih? Kalau masalah istirahat itu mah tergantung kitanya aja sih. Kalau capek ya istirahat. Kalau masih sanggup ya lanjut gitu aja. Oke. Jika nih masuk ke pertanyaan pribadi aja ya, jika ada peluang kerja di tempat lain, apakah Anda akan mengambil peluang tersebut atau tetap bekerja di sini aja?
Kalau masalah itu sih harus mikir-mikir dua kali ya kalau mau meninggalin pekerjaan di tempat ini gitu. Karena ya di sini tuh tempatnya paling nyaman gitu dibanding tempat kerja yang lain. Belum tentu kan perlakuannya baik gitu di tempat kerja yang lain dibanding yang di sini. Intinya nyaman-nyaman aja di sini. Oke, pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Kak Hadi. Baik, terima kasih kepada Kak Hadi yang sudah menyediakan waktunya untuk saya. Balik ke topik. Baik, di sini saya akan mewawancarai pemilik usaha dari toko Lestari Rau, yaitu dengan kakak siapa? Yopal, Yopal. Oke, di sini saya akan mewawancari Kak Yopal selaku pemilik dari usaha toko Lestari Rau. Baik kakak, di sini saya punya beberapa pertanyaan yang harus kakak jawab. Tolong jawab dengan jujur ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama Anda membangun usaha ini? 3 tahun berjalan. Oke. Nah, Dari banyaknya usaha yang ada, kenapa Anda memilih membangun usaha ini? sebenarnya karena ketidaksengajaan ya ada tawaran dari kerabat mau nggak jualan bawang ya kenapa tidak ada kesempatan ya ya udahlah saya Bismillah aja gitu kan yang namanya ada tawarannya alhamdulillah ternyata keterusan rezeki saya di sini gitu. Oke. Kalau boleh tahu, ini kantor cabang atau kantor utama? Di sini sebenarnya bisa dibilang kantor cabang bisa dibilang kantor utama ya kantor utama Oh, berarti gitu. kantor pertamanya di sini. Iya, gitu. Oke. Dari banyaknya cabang yang Anda punya nih ya, eh, berapa sih karyawan yang sudah Anda miliki keseluruhannya? Ya, kalau keseluruhan sih kurang lebih ya adalah 16 15-an lah 15. Oke, 16 atau 15 karyawan ya? Oke. Lalu, apa sih strategi utama yang Anda terapkan untuk meningkatkan kinerja karyawan? Ya, terutama saya melakukan pendekatan ya. Saya ada penilaian tersendiri terhadap orang yang ya intinya orang itu mau belajar aja. Kalau orang itu mau belajar, ya pasti saya kasih tahu. Tapi dengan pendekatan-pendekatan yang saya lakukan itu, dia pasti ya nggak secara langsung gitu. Saya tuh langsung uji aja langsung. Oh ternyata orangnya begini, ada penilaian tersendiri. Kalau orangnya ya susah gitu, susah diatur, baru saya ngomong. Kalau udah bisa langsung kelihatan, tinggal sedikit lagi, tinggal dipoles aja gitu. Begitu. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkannya ini ada nggak sih penambahan gaji atau semisalkan ada bonus lah gitu tuh? Ya kalau penambahan gaji sejauh ini masih belum ada. Kalau memang misalkan berbicara bonus itu adanya di tunjangan hari raya THR. Itu pasti saya kasih gitu. Oke, untuk memotivasi ya. Ya betul untuk memotivasi. Sejauh ini nih ya, ada nggak sih tantangan yang Anda hadapi dalam menjalani usaha ini? Ya kalau tantangan sih itu pasti ada ya. Dimana ada usaha pasti ada tantangan ya tantangannya satu yang pertama kalau memang kita buka pertama itu tantangannya mencari konsumen itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan gitu kan itu tuh butuh proses yang lumayan panjang juga gitu kita mengenalkan produk kita jualannya di mana gitu kan apa yang kita jual kita harus mensosialisasikan kepada para pedagang gitu. Itu sih yang saya lakukan. Wah, lumayan banyak ya tantangannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Eh, ada nggak sih tantangan dalam meningkatkan kinerja karyawan kan? Biasanya kan karyawan banyak aja yang susah. Tantangannya sih tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau memang misalkan kita udah ngasih pengetahuan, ya memang pribadinya begitu ya susah juga itu tantangannya bagi saya. Ya dalam tanda kutip ya misalkan suka keluar malam gitu kan suka main malam atau gimana itu tergantung pribadi masing-masing yang terpenting saya ngasih tahu
ini tuh kamu kerja dengan saya, uangnya tolong dimanfaatin sebaik mungkin, kasih orang tua, jangan pakai main-main, begitu. Contoh lah gitu Iya. kan. Tapi masih bisa diatasin kan? Insya Allah masih bisa ya, kalau memang masih tidak bisa diatasi, ya terpaksa gitu kan saya ganti. Gitu. Oke. Bagaimana Anda menghadapi persaingan yang semakin ketat? Kalau menghadapi persaingan semakin ketat, strateginya apa ya? Ya saya melakukan pendekatan aja dengan konsumen-konsumen gitu kan. Dengan cara seperti itu konsumen ya pasti tahu lah, oh ternyata belanja di sini itu enak, rasanya nyaman gitu kan, harganya oke, kualitasnya oke. Itu aja sih strateginya yang dipertahankan oleh saya. Oke. Selanjutnya nih ya, bagaimana Anda dapat menjaga keharmonisan antar karyawan Bapak? Kalau menjaga keharmonisan sih selalu mendengarkan keluh kesah mereka ya, apapun itu gitu kan, ya selalu ngasih pendapat seperti ini seperti itu gitu kan. Mereka juga punya kehidupan masing-masing yang selalu dibicarakan ke saya gitu kan. Saya juga ya selalu support mereka sih, itu aja sih yang saya lakukan. Oke. Lanjut ya. Apa harapan Anda untuk perkembangan bisnis dan kinerja karyawan ini? Harapan saya perkembangan bisnis ini ya, harapannya semakin maju, semakin buka lagi cabang-cabang yang lainnya gitu kan. Untuk karyawan saya juga yang mudah-mudahan mereka juga maju, pola pikirnya bisa diambil ilmu dari sini, bisa diterapkan nanti di kemudian hari gitu kan. Nggak selamanya hidup itu begitu aja, pasti ke depan harus ada perubahan gitu. Oke. Nah, Baik, terima kasih ya atas jawabannya. Yang tadi itu adalah pertanyaan penutup kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak. ya sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama.